Pilpres 2024 akan digelar pada bulan Februari 2024, di mana kita harus menentukan satu di antara tiga. Siapakah yang layak menjadi Presiden Republik Indonesia? Apakah memilih Prabowo, memilih Ganjar Pranowo, atau memilih Pak Anies Baswedan? Nah, ketika kita memilih seorang pemimpin, maka kita harus bisa memprediksi siapakah capres yang bisa mempersatukan, yang bisa membawa Indonesia menjadi rukun, tidak memecah belah. Harapan kita seperti itu. Jadi presiden yang bisa merangkul semua pihak. Nah, ini ada satu pertanyaan yang kemarin ditujukan kepada Pak Anies Baswedan terkait apakah nanti kalau menjadi seorang presiden, apakah merangkul semua pihak atau tidak, atau malah memecah belah. Nah teman-teman, coba kita tonton video yang satu ini. Tapi apa jaminan Bapak jika Bapak menang mau merangkul lawan-lawan Bapak? Sebagai jaminan Bapak kita satu NKRI. Dan apa jaminannya Bapak jika kalah mau dirangkul oleh lawan Bapak yang memenangkan kompetisi ini? Soal rangkul-merangkul, Pak Eko, jangan tanya besok mau apa. Kalau besok mau apa, siapa saja bisa memberikan jawaban yang paling enak di kuping penanyanya. Tapi jawabannya dengan lihat rekam jejaknya. Apakah rekam jejaknya memusuhi atau rekam jejaknya merangkul? Lihat ketika rekam jejaknya. Nih, Gus Muhaimin, rekam jejaknya memukul atau merangkul? Kalau rekam jejaknya merangkul, insya Allah besok akan merangkul lagi. Oke, saya bertugas Jakarta nih. Monggo dicek. Ketika memimpin di Jakarta, dia menjadi pemimpin yang memecah belah atau pemimpin yang mempersatukan. Kalau dia memecah belah, besok memecah belah. Kalau dia mempersatukan, besok akan mempersatukan. The best predictor of your future behavior is your past behavior. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Tanyakan masa lalunya, tanyakan rekam jejaknya, itulah prediktor terbaik untuk melihat rekam jejak yang akan dibuat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Ada 3 kandidat calon presiden, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, yang saat ini sedang kampanye menyampaikan visi misinya agar misi-misi itu sampai ke masyarakat, sehingga ketiganya sering turun ke daerah, ke lapangan, menyampaikan aspirasi, menyampaikan visi misi, gagasan, ide, dan seterusnya kepada publik. Juga dengan Pak Anies Baswedan, Pak Anies selalu turun ke lapangan, ke bawah, ke masyarakat, ke daerah-daerah, dalam rangka adalah mensosialisasikan visi misi dari Pak Anies Baswedan. Bahkan Pak Anies sering juga datangi seminar-seminar di kampus. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertama karena mendapatkan undangan untuk datang. Yang kedua, memang Pak Anies punya misi untuk menyampaikan program-programnya agar program itu sampai di masyarakat. Termasuk ketika Pak Anies ditanya apakah nanti kalau menjadi presiden akan merangkul atau tidak merangkul. Ternyata Pak Anies sudah memberikan jawabannya. Dan jawabannya adalah merangkul semua komponen warga masyarakat agar tentunya bersatu untuk membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Kemudian ada lagi teman, program dari Pak Anies Baswedan ketika kemarin ditanya soal pembangunan 40 kota-kota di Indonesia. 40 kota akan dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Dan kemarin juga ditanyakan dalam debat kandidat calon wakil presiden. Pak Mahfud MD menanyakan terkait membangun 40 kota yang setara Jakarta. Ternyata teman, jawaban Pak Anies ini sangat mungkin dan sangat bisa. Karena kota itu sebenarnya sudah ada, tinggal ditingkatkan menjadi yang lebih baik. Ya paling tidak infrastrukturnya ya sama seperti di Jakarta. Artinya apa? Biar pemerataan pekerjaan warga masyarakat tidak terpusat hanya di Jakarta, tapi bisa ke daerah-daerah jika daerah-daerah ini dibangun seperti di Jakarta. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Saya ingin tunjukkan tentang
pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pusat pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih, berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan. Itu sahabat Enjoy Channel terkait paparan yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengenai membangun 40 kota yang ada di Indonesia. Pak Anies mencoba untuk memeratakan pembangunan. Bagaimana pembangunan itu merata di seluruh Indonesia. Dan dimulai dari 40 kota yang ada di Indonesia. Ditingkatkan taraf perkotaannya menjadi yang lebih baik. Mungkin membangun infrastruktur, membangun lapangan pekerjaan, dan seterusnya, sehingga warga masyarakat Indonesia tidak perlu ke Jakarta semua, tetapi di daerah-daerah sudah ada lapangan-lapangan pekerjaan, infrastruktur yang baik, yang layak dipakai oleh warga masyarakat. Artinya sama dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di Jakarta, sama dengan pembangunan yang ada di Jakarta, sehingga pemerataan ekonomi akan berjalan. Lapangan pekerjaan juga di mana-mana ada, tidak mesti di Jakarta. Nah, itulah teman yang diperlukan sekarang ini, seorang calon presiden yang bisa melakukan itu semua. Dan itu Pak Anies sudah memulai gagasan seperti itu. Dan ini tidak ada di gagasan di dua calon presiden, misalkan Ganjar maupun di Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau di Pak Prabowo ini terkenalnya adalah makan gratis, teman. Jadi misi program dari Pak Prabowo adalah makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, makan siang. Jadi makan siang. Tetapi Pak Anies programnya luar biasa, teman. Membangun 40 kota yang ada di Indonesia, memajukan 40 kota, sehingga lapangan pekerjaan, kemudian infrastruktur ini ditemui di kota-kota yang akan dibangun Pak Anies Baswedan. Nah, itulah teman-teman bedanya program dari calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya kurang bisa melihat apa yang menonjol terkait program ketika dia menjadi seorang presiden. Tetapi yang pasti kalau Pak Anies seperti teman membangun 40 kota yang ada di Indonesia. Kalau Pak Prabowo makan siang gratis. Makan, teman. Jadi makan itu penting menurut Pak Prabowo Subianto, karena itu masuk program, teman. Program dari Pak Prabowo, makan siang gratis. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop.
Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon Tenang. mohon kerjasamanya.